Assalamualaikum teman-teman, pernahkah kamu bertanya-tanya tentang viral seorang kurir paket kena tilang Raiza polisi arogan? Tidak taunya adalah seorang anggota Kopassus apa yang selama ini kita anggap biasa, ternyata menyimpan rahasia yang mencengangkan. Hari ini, di channel Anak Lanang, kita akan mengungkap fakta mengejutkan yang mungkin belum pernah kamu dengar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel ini terus berkembang, dan semoga rezekimu semakin lancar, diberkahi, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Malam itu, jalanan Jakarta sedikit lengang. Seorang kurir paket mengendarai motornya dengan kecepatan sedang, mengenakan jaket hijau dan helm hitam pekat. Namanya Arya, pria berusia 30 tahun dengan postur tegap. Saat mendekati perempatan, lampu lalu lintas berubah merah, tetapi Arya tetap melaju. Sebuah peluit panjang terdengar. Dua polisi lalu lintas langsung menghentikannya. "Selamat malam, Mas. Bisa tunjukkan SIM dan STNK?" tanya salah satu polisi, Bribtu Fadli. Arya menghela napas dan mengangguk. Ia membuka jaketnya sedikit, lalu mengeluarkan dompet dari saku celana. Saat menyerahkan SIM dan STNK, matanya tetap waspada. Bribtu Fadli meneliti dokumen tersebut. "Mas tahu kalau tadi nerobos lampu merah?" Arya mengangguk. "Iya, Pak. Maaf, saya buru-buru antar paket." Namun, Bribtu Fadli merasa ada yang aneh. Tangannya refleks meraba lengan Arya yang kekar dan terasa keras. "Mas kerja sebagai kurir, tapi ototnya kayak tentara." "Iya." Arya hanya tersenyum tipis. "Sering angkat paket berat, Pak." Namun, di momen itu, seorang polisi lain, Aibda Wahyu, melihat sesuatu yang mencurigakan, sebuah lencana kecil yang terselip di dompet Arya. "Bentar, ini lencana apa?" tanyanya sambil menarik dompet itu. Arya mendadak berubah ekspresi, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Polisi itu pun tak menyangka, kurir paket yang mereka tilang ternyata bukan orang sembarangan. Aibda Wahyu mengernyitkan dahi saat melihat lencana kecil berwarna emas di dalam dompet Arya. Lencana itu tidak biasa, berlogo bintang dengan tulisan kecil yang sulit dibaca dalam pencahayaan malam. "Ini lencana apa, Mas?" tanyanya dengan nada lebih serius. Arya tetap tenang. Ia mengambil dompetnya dengan gerakan perlahan. "Maaf, Pak, itu hanya tanda pengenal pekerjaan saya." Namun, Bribtu Fadli yang juga melihatnya mulai curiga. "Tunggu dulu, ini mirip lencana militer," gumamnya. Aibda Wahyu menatap Arya dengan lebih tajam. "Mas bukan kurir biasa, iya." Melihat situasi mulai tidak terkendali, Arya menghela napas dan mengeluarkan sesuatu dari balik jaketnya, sebuah kartu identitas dengan logo TNI dan tulisan Kopassus di pojoknya. Mata kedua polisi itu membelalak. "Kopassus." Arya memasukkan kembali kartu itu ke dalam jaketnya. "Saya sedang dalam tugas, Pak. Harusnya saya tidak boleh membuka identitas saya, tapi karena ini menyangkut ketertiban lalu lintas, saya nggak mau ada masalah." Bribtu Fadli menelan ludah. "Jadi, Mas sebenarnya tentara?" Arya mengangguk. "Saya Sersan Mayor Arya, anggota Kopassus. Sedang menjalankan misi penyamaran." Aibda Wahyu dan Bribtu Fadli saling pandang. Mereka tidak menyangka orang yang mereka tilang adalah seorang pasukan elit. Namun, sebelum mereka bisa berkata lebih banyak, sebuah suara dari radio komunikasi di jaket Arya berbunyi. "Target terpantau. Bersiap untuk eksekusi." Bribtu Fadli menegang. "Eksekusi? Maksudnya apa, Mas?" Arya menatapnya dengan dingin. "Maaf, Pak, saya harus pergi." Tanpa menunggu jawaban, Arya langsung menyalakan motornya dan tancap gas, meninggalkan dua polisi yang masih kebingungan. Misi apa sebenarnya yang sedang dijalankan Arya? Dan mengapa ia harus menyamar sebagai kurir paket? Bribtu Fadli dan Aibda Wahyu masih terpaku di tempat saat melihat motor Arya menghilang di tikungan. "Apa kita harus melaporkan ini ke atasan?" tanya Bribtu Fadli dengan nada ragu. Aibda Wahyu menggeleng. "Jangan gegabah. Kalau dia benar Kopassus, berarti dia sedang dalam operasi penting. Kita nggak bisa sembarangan ikut campur." Sementara itu, Arya melaju cepat menuju sebuah kawasan industri di pinggiran kota. Tangannya meraba alat komunikasi kecil di dalam helmnya. "Lapor, saya dalam perjalanan. Target masih dalam pengawasan," tanyanya. Suara rekannya terdengar di telinga. Target sudah bergerak ke gudang utama. Kemungkinan transaksi akan terjadi dalam 15 menit. Arya mempercepat laju motornya. Ia tidak sedang menyamar sebagai kurir biasa, ia sedang memburu jaringan penyelundup senjata yang beroperasi di dalam kota.
Beberapa hari lalu, intelijen mendapatkan informasi bahwa kelompok kriminal ini menggunakan jasa kurir paket sebagai kedok untuk mendistribusikan senjata ilegal. Arya ditugaskan untuk menyusup ke jaringan ini dan mengungkap otak di baliknya. Ketika sampai di kawasan industri, Arya memarkir motornya di sudut gelap. Ia turun dengan sigap, membuka jok motornya, dan mengambil sebuah pistol berperedam serta pisau komando. Dari balik pagar kawat, ia bisa melihat beberapa pria bersenjata ringan sedang berbicara dengan seseorang yang terlihat seperti bos mereka. Di antara mereka, ada beberapa motor dengan kotak besar di belakangnya, mirip seperti kotak pengantaran paket. Arya menyipitkan mata. Jadi ini cara mereka menyelundupkan senjata. Tiba-tiba, suara dari alat komunikasinya kembali terdengar. Tim cadangan dalam perjalanan. Tunggu aba-aba sebelum bergerak. Arya mengangguk sendiri. Tapi sebelum ia bisa merespons, salah satu pria bersenjata menoleh ke arahnya. Minggu lalu ada penyusup, kita nggak boleh lengah. Periksa sekitar. Arya langsung merapat ke tembok. Situasi mulai memanas. Jika ia tidak bergerak dengan cepat, misinya bisa gagal. Arya menarik napas dalam, menempelkan tubuhnya ke tembok beton yang mulai dingin oleh udara malam. Ia harus bertindak cepat sebelum penyelundup itu menemukannya. Langkah kaki terdengar mendekat. Dua pria berbadan besar membawa senjata laras pendek, memeriksa area sekitar. Salah satunya menyorotkan senter ke arah tempat Arya bersembunyi. Set, kau dengar sesuatu? Bisik salah satu dari mereka. Arya tak punya pilihan. Ia meraih pisau komandonya, bergerak secepat kilat, dan dalam sekejap, pria pertama tak sadarkan diri setelah Arya menghantam tengkuknya dengan keras. Pria kedua terkejut, tapi sebelum sempat berteriak, Arya menutup mulutnya dan menyeretnya ke balik tumpukan peti. Sebuah pukulan telak membuatnya ikut tumbang. Namun, sebelum Arya bisa bergerak lebih jauh, suara keras dari belakang mengejutkannya. "Hei, siapa kau?" Sebuah peluru melesat, hampir mengenai Arya. Ia berguling ke samping, bersembunyi di balik drum besi. Penyamarannya terbongkar. Dari kejauhan, seorang pria berkemeja hitam melangkah maju. Wajahnya penuh luka bekas goresan, matanya tajam menatap Arya. "Jadi ini dia mata-mata yang kita cari." Pria itu tertawa dingin. "Kurir paket? Iya, sial, ternyata Kopassus." Arya mengenali pria itu, Reno, seorang mantan tentara bayaran yang kini menjadi dalang penyelundupan senjata. Reno menodongkan pistolnya ke arah Arya. "Keluar dari persembunyian, atau aku buat kau tak bisa pulang hidup-hidup." Arya tak menjawab. Ia menyentuh alat komunikasinya dengan hati-hati dan berbisik, "Misi dalam bahaya. Butuh bantuan sekarang juga." Tapi belum sempat ia mendapatkan balasan, Reno memberi perintah tegas. "Bunuh dia." Suara tembakan membelah malam. Arya melompat ke samping, mencari celah untuk melawan. Situasi berubah kacau. Kini, ia harus bertarung sendirian hingga bantuan tiba. Arya bergerak cepat, menghindari hujan peluru yang ditembakkan para anak buah Reno. Ia bersembunyi di balik tumpukan peti kayu, menyiapkan pistol berperedamnya. Dengan napas teratur, ia mengintip dan menembak satu persatu lawan dengan presisi mematikan. 3 orang langsung tumbang, membuat Reno geram. "Jangan biarkan dia keluar hidup-hidup," teriaknya. 2 orang anak buah Reno berlari mendekat dengan senjata laras panjang. Arya meluncur ke belakang drum besi, menarik pisau komandonya, dan dalam satu gerakan cepat, ia menusuk lengan salah satu pria itu hingga pistolnya terlepas. Sebelum pria itu bisa berteriak, Arya mendaratkan pukulan keras ke rahangnya, membuatnya jatuh tak sadarkan diri. Pria kedua mencoba menembak, tapi Arya lebih sigap. Dengan cepat ia meraih senjata yang terjatuh dan melepaskan satu tembakan tepat di kakinya, membuat pria itu ambruk dengan jeritan kesakitan. Reno mulai menyadari bahwa Arya bukan lawan sembarangan. Ia mundur perlahan ke pintu belakang sambil memberikan isyarat kepada 2 anak buahnya yang membawa kotak besar. "Kita bawa senjata ini dan pergi. Ledakan tempat ini." Mata Arya menyipit. Mereka mau menghancurkan barang bukti. Tanpa pikir panjang, ia melompat ke atas tumpukan peti dan menembak ke arah pria yang memegang detonator. Peluru tepat mengenai lengannya, membuat detonator terjatuh ke lantai. Namun, Reno sudah berhasil kabur. Arya mengejar, tapi tiba-tiba sebuah suara dari alat komunikasinya terdengar. "Tim Bravo sudah mendekat. Siap-siap." Ia menghela napas lega. Bantuan akhirnya tiba. Saat ia berbelok di lorong sempit untuk mengejar Reno, sirene dan suara mobil taktis terdengar dari kejauhan.
Gudang itu kini sudah dikepung. Tapi, apakah Arya bisa menangkap Reno sebelum ia benar-benar melarikan diri? Arya berlari keluar dari gudang, matanya langsung menangkap sosok Reno yang melompat ke atas motor trail hitam dan menyalakannya dengan cepat. Mesin meraung, lalu pria itu tancap gas menuju jalan sempit di belakang kawasan industri. Tidak bisa dibiarkan kabur, Arya menendang tubuh salah satu anak buah Reno yang sudah tumbang, merampas kunci motor yang masih menyangkut di saku jaketnya, lalu melompat ke atas motor lain. Dengan sekali putaran gas, ia langsung melesat mengejar Reno. Jalanan gelap dan penuh lubang. Reno mengendarai motornya dengan ugal-ugalan, sesekali menoleh ke belakang dan menembakkan pistol ke arah Arya. Beberapa peluru hampir mengenainya, tapi Arya tetap fokus. Di depan mereka, jalan semakin menyempit dengan tumpukan kontainer di kedua sisi. Reno sengaja menuju ke area itu, berharap bisa menghilang dalam gelap. Namun, Arya tahu itu hanya akal-akalan. Ia mempercepat motornya, mendekat hingga jarak mereka hanya tinggal beberapa meter. Reno menyadari bahaya itu dan menggertakkan gigi. Ia menarik rem mendadak, lalu memutar gas dengan keras, membuat ban belakang motornya selip dan berputar ke samping. Arya nyaris menabraknya. Dengan refleks cepat, ia menarik setang ke kiri dan berhasil menghindar. Namun, di detik berikutnya, Reno sudah berdiri di depannya, menodongkan pistol langsung ke kepala Arya. "Turun dari motor, Kopassus," geramnya. "Kali ini kau tak bisa lolos." Arya menatapnya tajam. Ia perlahan mengangkat tangan, berpura-pura menyerah, tetapi diam-diam menyiapkan pisau komandonya di lengan kiri. Situasi semakin tegang. Satu kesalahan kecil bisa berujung fatal. Dari kejauhan, suara mobil taktis dari tim Kopassus semakin mendekat. Arya hanya butuh sedikit waktu lagi. Arya berdiri diam, kedua tangannya sedikit terangkat, berpura-pura menurut. Reno masih menodongkan pistol ke arahnya, jari telunjuknya sudah berada di pelatuk. "Bagus, tetap di situ," ujar Reno dingin. "Aku tidak akan membiarkanmu menangkapku hidup-hidup." Namun, Arya tidak tinggal diam. Dalam hitungan detik, ia menghentakkan kaki kanannya ke tanah, melempar kerikil ke arah wajah Reno. Reno refleks menutup mata, dan itulah celah yang Arya butuhkan. Dengan cepat, ia melemparkan pisau komandonya ke tangan Reno yang memegang pistol. "AARRGGH!" Reno berteriak saat pisaunya menancap di telapak tangannya, membuat pistolnya jatuh ke tanah. Tak ingin memberi kesempatan, Arya menerjangnya dengan hantaman keras ke dada, membuat Reno terjatuh ke belakang. Meski terluka, Reno masih tangguh. Ia bangkit dengan cepat dan melancarkan pukulan ke arah Arya. Pertarungan sengit pun terjadi di bawah cahaya bulan. Reno menyerang dengan brutal, tapi Arya lebih terlatih. Ia menangkis setiap pukulan dan membalas dengan serangan yang lebih presisi. Sebuah hantaman kerusuk Reno membuatnya mundur terhuyung. "Dasar tentara sialan!" Reno menggeram sambil mencabut pisau komando dari tangannya sendiri. Ia mencoba menyerang Arya dengan pisau itu, tapi Arya lebih cepat. Ia menendang pergelangan tangan Reno, membuat pisaunya terlempar ke udara. Dalam satu gerakan mulus, Arya menangkap pisau itu dan menempelkannya ke leher Reno. "Selesai sudah," kata Arya dengan napas teratur. "Menyerahlah." Reno terdiam, dadanya naik turun. Ia tahu tidak punya pilihan lagi. Beberapa detik kemudian, suara mobil taktis dan langkah sepatu berat terdengar. Tim Kopassus akhirnya tiba. Arya melepaskan genggamannya, lalu dengan satu gerakan cepat, ia memborgol tangan Reno. Aibda Wahyu dan Bribtu Fadli yang ikut dalam operasi itu mendekat dengan wajah takjub. "Jadi, benar kau tentara?" "Iya." Bribtu Fadli menggelengkan kepala. "Gila, baru kali ini aku lihat kurir paket menangkap gembong kriminal." Arya tersenyum tipis. "Tugas adalah tugas, Pak. Kadang kami harus menyamar di mana saja." Malam itu, misi Arya akhirnya berhasil. Reno dan kelompoknya ditangkap, dan jaringan penyelundupan senjata berhasil dibongkar. Namun bagi Arya, ini hanya satu dari sekian banyak tugas rahasia yang harus dijalankan. Besok, mungkin ia harus menyamar lagi, entah sebagai apa. Setelah Reno berhasil ditangkap, tim Kopassus langsung mengamankan lokasi. Gudang penyelundupan itu ternyata menyimpan ratusan senjata ilegal, siap dikirim ke berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab. Arya berdiri di dekat mobil taktis sambil mengamati Reno yang sudah diborgol dan dimasukkan ke dalam kendaraan tahanan. Aibda Wahyu mendekat dengan ekspresi kagum.
Kami sudah sering berhadapan dengan penjahat kelas kakap, tapi baru kali ini kami melihat seseorang menangkap mereka sendirian. Bribtu Fadli mengangguk. Kalau bukan Kopassus, pasti sudah tewas dari tadi. Arya hanya tersenyum kecil. Itulah kenapa operasi ini harus dilakukan secara rahasia. Jika mereka tahu kami mengawasi, mereka akan kabur sebelum tertangkap. Dari dalam mobil tahanan, Reno menatap Arya dengan penuh kebencian. Kalian pikir ini sudah selesai? Katanya dengan nada meremehkan. Masih banyak orang di luar sana yang bisa menggantikan posisiku. Arya menatapnya tajam. Dan kami juga akan menangkap mereka. Mobil tahanan pun melaju, membawa Reno pergi. Namun, Arya tahu bahwa misi mereka belum benar-benar selesai. Masih ada banyak pihak yang harus mereka buru. Setelah penyelidikan selesai, Arya kembali ke markas untuk membuat laporan. Atas keberhasilannya, ia mendapatkan pujian dari komandannya. Bagus, Sersan Mayor Arya, kata atasannya. Tugasmu sebagai kurir paket berbuah hasil. Jaringan mereka berhasil kita lumpuhkan. Arya hanya mengangguk. Baginya, ini bukan soal pujian, melainkan tugas negara yang harus ia jalankan dengan sebaik-baiknya. Setelah semua beres, Arya kembali ke kehidupan normalnya, setidaknya untuk sementara. Beberapa hari kemudian, ia berjalan santai di kota, mengenakan jaket kurirnya lagi. Bribtu Fadli yang kebetulan bertugas di pos lalu lintas terkejut melihatnya. Kau tetap pakai jaket kurir? Tanyanya heran. Arya terkekeh. Siapa tahu ada tugas baru. Kali ini mungkin bukan kurir paket, tapi jadi tukang ojek. Bribtu Fadli menggelengkan kepala sambil tertawa. Hati-hati saja, jangan sampai ditilang lagi. Arya tersenyum lebar. Kalau melanggar aturan, tilang saja, Pak. Saya pun warga negara biasa kalau di jalan raya. Beberapa hari setelah penyelesaian kasus Reno, Arya kembali dipanggil ke markas. Kami punya misi baru untukmu, kata atasannya. Kali ini, kau harus menyamar sebagai mekanik bengkel. Ada dugaan tempat itu digunakan untuk transaksi barang ilegal. Arya tersenyum tipis. Mekanik? Ya, sepertinya menarik. Ia pun menerima jaket baru, kali ini bukan jaket kurir, tapi seragam bengkel. Malam itu, Arya kembali menyusuri jalanan kota, siap untuk misi berikutnya. Seorang prajurit bayangan yang selalu bekerja dalam diam, menjaga keamanan tanpa diketahui siapapun. Tamat.